Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha kuasa, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah yang menurunkan rahmat, nikmat dan kasih sayangnya kepada kita sekalian, sehingga insya Allah segala bentuk kebaikan dan kemuliaan hidup kita di dunia berada di dalam jaminan Allah subhanahu wa ta'ala. Selawat beriring salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala di permukaan bumi ini untuk menjadi sebaik-baik rezeki kemuliaan bagi umat manusia insya Allah. Di kesempatan kali ini insya Allah kita akan menyampaikan dakwah sebagaimana yang penting bagi umat manusia, khususnya bagi kita warga negara kesatuan Republik Indonesia yang berada di bawah naungan Undang-Undang Dasar 1945 beserta Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, serta Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama karena Allah, dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh yang terbaik dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Sebuah buku yang berjudul 100 the Most Influenced People in the World, karangan Michael Hart Sodder, menyampaikan bahwa orang yang pertama, di urutan pertama, manusia yang paling berpengaruh di muka bumi sepanjang sejarah peradaban manusia, menempatkan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam di urutan pertama. Apa istimewanya? Berarti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik tauladan, baik dalam pribadi, baik dalam keluarga, baik dalam kehidupan bertetangga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara insya Allah. Maka kita insya Allah mengambil kesempurnaan ketauladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita ikuti, baik dalam menyampaikan dakwah bil hikmah dengan penuh ketawaduan, dengan penuh kesejukan di tengah-tengah umat. Banyak fenomena yang muncul di era modern sekarang ini, ketika globalisasi, ketika kebebasan berekspresi dan pendapat. Banyak orang yang menyampaikan dakwah hanya mementingkan hawa nafsunya, tidak dengan hikmah, tidak dengan kesejukan. Inilah yang memicu munculnya radikalisme serta intoleransi dalam kehidupan beragama maupun dalam kehidupan berbangsa. Maka insya Allah dai dituntut untuk menjadi mubalik, penyampai informasi kebaikan, penyampai informasi kebenaran, penyampai informasi yang hak dengan cara-cara yang hak, dengan cara-cara yang sejuk. Suatu ketika hadirin sekalian, Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan hujatan dari seorang Yahudi, yang mana Yahudi itu sangat membenci Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kebenciannya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditunjukkan dengan menyampaikan di tengah-tengah masyarakat, di sudut pasar Madinah, bahwa jika engkau bertemu
dengan orang yang bernama Muhammad. Menghindarlah, jauhi ia, karena Muhammad itu adalah penipu, Muhammad itu adalah penyihir, Muhammad itu adalah orang yang tidak benar. Bagaimana tanggapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai dai teladan di muka bumi ini? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pulang ke rumahnya, bertanya kepada istrinya, "Wahai istriku, adakah makanan?" "Ada ya Rasulullah." "Bisakah engkau bungkus?" "Bisa ya Rasulullah." Nabi berangkat kembali menemui orang Yahudi buta yang menghujat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tadi. Disuapinya makanan. Setiap selesai menghujat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka disuapi dengan penuh kelembutan. 3 hari berlalu, apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qaddarallah dipanggil menghadap keharibaan Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada anaknya, istri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah radhiyallahu anha, "Wahai Aisyah, adakah di antara sunnah atau amalan Rasul yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang belum saya amalkan?" "Ada wahai ayahanda." "Apakah itu?" "Memberi makan seorang Yahudi buta yang ada di sudut pasar Madinah, yang menghujat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menyampaikan Nabi adalah penyihir, menyampaikan Nabi adalah penipu. Kemudian Rasul menyuapi makanan dengan penuh kelembutan. Itu pula yang akan aku lakukan." Maka Abu Bakar As-Siddiq meminta kepada anaknya untuk dibungkuskan makanan. Kemudian ia datang mendatangi Yahudi yang buta itu, kemudian menyuapinya makanan. Yahudi bertanya, "Siapakah engkau?" "Saya yang menyuapimu 3 hari yang lalu. Saya yang menyuapimu 4 hari yang lalu." Yahudi berucap, "Tidak, bukan engkau yang datang 3 hari yang lalu. Bukan engkau yang datang 4 hari yang lalu. Ini berbeda caranya." "Mengapa engkau tahu?" "Karena yang datang memberikan suapan makanan kepadaku 3 hari yang lalu dengan penuh kelembutan, dengan penuh kasih sayang, sementara engkau sangat kasar menyuapiku masuk ke dalam mulut." Abu Bakar As-Siddiq meledeh air mata, menangis betapa agung akhlak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di hadapannya dihujat oleh Yahudi, kemudian Nabi menyampaikan balasan yang seindah-indah balasan. Abu Bakar tidak bisa lagi menahan rahasianya, kemudian menyampaikan, "Wahai Yahudi buta, ketahuilah, sesungguhnya yang datang memberikan kepadamu suapan makanan 3 hari yang lalu telah berpulang, telah meninggal. Dialah Muhammad yang engkau hina, dialah Muhammad yang engkau hujat." Apa tanggapan Yahudi? Benarkah ia Muhammad yang dalam keadaan saya memberikan keburukan pun, kemudian ia memberikan sesempurna kebaikan kepadaku? Betul, dialah Muhammad yang engkau katakan tidak baik, yang engkau katakan penyakit, yang engkau katakan seorang penipu. Maka Yahudi menyatakan, karena adab dan akhlak kesantunan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Abu Bakar, saksikan, saya bersahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Subhanallah, sungguh tauladan yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadisnya menyampaikan, "Innama bu'ithu liutammima maqarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak umat manusia. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan sebuah panduan yang luar biasa bagi kita semua, khususnya di kalangan da'i. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Sampaikanlah pesan Tuhanmu itu, ajaklah manusia untuk mengikuti panggilan Tuhanmu itu dengan penuh kebaikan, dengan penuh hikmah. Inilah tatanan yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebuah moderasi wasatiyah dalam konsep
keberagamaan kita, insya Allah. Maka insya Allah saya Muhammad Alimuddin Usman, Dai Kecamatan Tumpuk Bulu, mengajak kepada kita semua, jika menyampaikan dakwah sesungguhnya adalah mengajak, bukan dengan mengejek. Dakwah sesungguhnya adalah membina umat, bukan dengan menghina. Dakwah sesungguhnya adalah mengajar, bukan menghajar. Banyak di antara dai yang menghajar yang lain yang tidak sependapat dengan dirinya. Maka ini tidak ada adat dan akhlak di dalamnya yang bisa menjadi sebuah daya tarik bagi umat untuk mengikutinya. Beralihnya kita berbeda pendapat. Di dalam perbedaan pendapat ada sebuah kebenaran, yang kebenaran itu insya Allah kebenaran yang Allah antarkan kepada kemuliaan. Bukan kita tahu indahnya pelangi karena perbedaan warna-warna yang ada di dalamnya. Mari kita berdakwah dengan penuh kesantunan. Mari kita berdakwah dengan penuh wasatiyah kepada umat. Semoga insya Allah rahmatan lil alamin ada pada diri saya, ada pada diri kita, dan rahmatan lil alamin menjadi cahaya kebaikan di persada bumi ini, insya Allah. Billahi taufiq wa sa'ada, wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.